Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Happy New Year everyone! Yeay! Kita sudah memasuki tahun yang baru. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat datang tahun 2022. Anak-anak, begitu banyak peristiwa yang terjadi di tahun 2021. Ada suka, ada duka. Wah, apapun yang terjadi di tahun yang lalu, kita mau bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membuka ibadah kita di tahun yang baru ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa meninggalkan 2021 dan memasuki tahun 2022. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka maupun duka kami terus Bapa Engkau pelihara. Tuhan, kami saat ini mau beribadah syukur ya Tuhan. Kiranya Kau hadir ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kau tunjukkan kepada kami Bapa apa yang harus kami lakukan melalui firman-Mu. Dan kiranya tolong kami untuk mendengar dan patuh kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2022. Kami memasukinya dengan rasa syukur kepadamu. Dengan ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah setia mengasihi kita dan memelihara kita dengan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
anak-anak, kita perlu tahu Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita memasuki tahun yang baru ini. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi tahun ini. Namun ya, yang pasti Tuhan tuh berjalan bersama kita. Juru selamat kita ada bersama kita. Yuk, mari kita ikut Yesus. Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Setiap orang tua pasti ingin selalu dekat dengan anaknya. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Dia rindu agar anak-anaknya mendekat kepadanya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah jiwa kita merindukan Tuhan, selalu berada di dekatnya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita menanti di hadirat Tuhan. Mari anak-anak, kita mendekat yuk kepada Tuhan. Kita mau belajar firman-Nya. Mari kita bertekad tahun ini untuk lebih dalam lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi firman. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Hai anak-anak, jumpa lagi. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan tuh, lebih dalam lagi ingin mengasihi Tuhan. Nah, kita nih sekarang sudah memasuki tahun 2022. Wow, luar biasa ya. 2021 bisa kita lalui. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2022 akan seperti apa. Lebih banyak suka atau duka. Ya kalau boleh minta sama Tuhan sih ya lebih banyak suka. Tapi ya kan kita boleh minta kehendak Tuhan lah yang jadi. Tapi satu hal anak-anak di rumah, bahwa Tuhan akan selalu beserta kita kapan saja dan dalam kondisi apapun juga. Dan salah satu penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Nah untuk itu yuk kita sama-sama berdoa dulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh mendekat kepadamu melalui firman-Mu. Tuhan, singkapkan kepada kami isi hati-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami patuhi ya Tuhan di tahun 2002 ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami gak mau kebingungan di tahun 2022 ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana nih anak-anak yang sudah melewati Natal? Ayo, siapa yang sudah terima Yesus dan percaya Yesus dalam hatinya? Ayo, siapa? Kalau yang sudah kenal Yesus dan terima Yesus dalam hatimu nih, coba taruh tangannya di dada. Ayo, Pak. Masa nggak bisa lihat nih, tapi Tuhan lihat. Wah, ternyata banyak juga ya. Kalian sudah kenal Yesus dan percaya Yesus. Nah, sebagai anak-anak yang sudah kenal Yesus, yang percaya Yesus, wah kita bersyukur nih. Tuhan Yesus ya datang ke dalam dunia membebaskan kita dari dosa. Kita udah belajar itu, kita udah tahu itu. Dan sekarang sebagai anak Tuhan kita punya hidup yang kekal. Hidup yang merasakan kasih Tuhan, yang menikmati penyertaan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, apa ya yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Lebih banyak belajar, lebih rajin, ya pasti sih. Lebih banyak berdoa, harus. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan, wah itu penting sekali. Nah, tapi ya hari ini ada satu hal nih juga yang penting. Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Mau belajar dari Andreas, Simon Petrus, Filipus, dan Nathanael. Apa memang yang mereka lakukan? Nah adik-adik, kau tahu kan Yohanes Pembaptis? Dia itu yang membaptis orang-orang di sungai Yordan. Dia itu yang mengabarkan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Ayo semuanya kita minta ampun mendekat kepada Tuhan. Nah Yohanes Pembaptis ini suatu hari ketika dia sedang membaptis orang di sungai Yordan, melihat Yesus datang. Kau tahu apa yang dikatakannya? Itu dia, aku melihat anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yesus. Yohanes bilang, itu dia anak domba Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebetulnya Yohanes itu dan Yesus saudara loh. Mama dari Yohanes, Ibu Elizabeth adalah sepupu dari ibunya Yesus, Ibu Maria. Jadi mungkin aja waktu kecil mereka tuh bermain bersama. Tapi saat itu Tuhan Allah Bapa belum mengungkapkan bahwa Yesuslah anak Allah yang akan membasuh dosa dunia.
Tapi hari itu di Sungai Yordan berbeda. Yohanes melihat tanda yang Tuhan berikan. Mata rohaninya dibukakan. Wah, anak-anak ayo buka Alkitabmu. Ini ibadah loh, cepetan. Yang belum yang belum bawa Alkitabnya cari ambil. Atau buka handphone, ada Alkitab aplikasi. Kita lihat apa sih sebetulnya yang Yohanes lihat di dalam Yesus. Ayo buka sama-sama. Yohanes 1 sama-sama kita buka ya. Ayat 32 sampai 34. Tahu nggak ini yang Yohanes katakan? Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Tuhan memberi tanda kepada Yohanes bahwa roh Tuhan yang seperti merpati turun di atas Yesus. Nah, ini dia katakan juga Yohanes bilang, aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku melihatnya dan inilah anak Allah. Jadi anak-anak, Yohanes Pembaptis melihat tanda itu. Dia dulu nggak tahu, udah kenal Yesus tapi belum benar-benar kenal maksudnya gitu loh. Tahu aja belum kenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak-anak kalau tahu setelah itu Yohanes lakukan apa? Wah, dia memberitahu semua orang, nggak takut loh Yohanes kehilangan penggemar, nggak takut dia kehilangan pengikut. Tahu nggak, bahkan murid yang dikasihinya ketika esoknya hari nih, ketika Yohanes bersama dua muridnya nih, Yohanes bilang, ketika Yesus lewat, Yohanes bilang sama muridnya, "Hei, itu dia anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah." Dua murid ini jadi mengikut Yesus. Wah, Yohanes luar biasa. Wah, dia tahu mana Tuhan yang benar dan tidak keberatan muridnya ikut yang benar. Karena sebenarnya Yohanes Pembaptis itu hanya alat pembuka jalan kepada Yesus, anak Allah yang sesungguhnya. Jadi dua muridnya pergi dan ikut Yesus. Luar biasanya lagi, dua murid ini ketika melihat Yesus, di mana Yesus tinggal dan apa yang dia kerjakan, dia nggak langsung berkecil hati loh. Ternyata anak Allah begini tinggalnya. Enggak. Dia sungguh-sungguh mereka membuka mata rohani, Tuhan membuka mata rohani Andreas, salah satu murid yang dua itu ya. Dan melihat bahwa Yesus sungguhlah anak Allah. Jadi dua orang murid Yohanes itu, yang salah satu nama Andreas, ketika dia tahu benar-benar bahwa Yesus adalah anak Allah, pergi kemana? Pergi ke kokonya, pergi ke saudaranya, yaitu Simon Petrus. Dan dia mengabarkan kepada Simon Petrus, aku sudah lihat dia, aku sudah lihat Yesus, anak Allah. Simon Petrus seperti karakternya memang agak keras, tapi dia mau pergi. Dan ketika dia pergi, Tuhan tahu loh, engkau Simon anak Yohanes, engkau yang dinamakan Kefas. Waduh, Tuhan kenal nama Simon Petrus. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Dia kenal bahkan sebelum Simon Petrus datang. Begitu sayangnya dia sama kita loh. Bahkan ketika engkau masih dalam perut mamamu, dia sudah kenal nama kamu. Dia sudah kenal nama kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan anak-anak, seharinya nih Tuhan Yesus juga jalan. Nah, ketemu dengan Filipus. Filipus yang kenal Tuhan, membawa Natanael temannya. Aku sudah menemukan dia. Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael, mana mungkin Filipus? Itu kan gimana, itu dari Nazaret kota kecil. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus apa? Ayo mari lihat. Wah, Natanael datang dan lihat sendiri. Sebelum Natanael mendekat, Tuhan Yesus sudah lihat dia, lalu dia bilang, lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Waduh, anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus juga mengenal Natanael. Anak-anak,
Sungguh yang membuat kagum murid-murid Yesus adalah Yesus kenal satu persatu mereka. Dan dia juga kenal kamu. Nah, anak-anak, Natanael berkata kepadanya, Rabi, engkau sungguh anak Allah, engkau raja orang Israel. Tahu nggak kata Yesus? Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat, maka engkau percaya. Natanael, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Wow! Tuhan menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan kalau Natanael ikut, Natanael akan melihat yang lebih besar. Wah, kita udah tahu ya apa yang lebih besar ya dari itu ya. Natanael sih belum tahu tuh saat itu, tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus nantinya membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa ngomong. Wah, banyak sekali mukjizat yang Natanael bisa lihat. Saat itu Natanael tidak tahu dulu, kita sih udah tahu, bersyukur. Natanael percaya dan ikut Yesus. Nah, anak-anak, dari Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, Natanael, kita yang sudah percaya Yesus, apa yang kita bisa pelajarin? Yo, kita udah bilang kan, Tuhan Yesus udah di hati, udah kita terima dalam hati. Nah, satu, taruh dalam hatimu nak. Penting sekali, ikut Yesus berarti harus membagikan berita tentang Yesus. Bahwa Yesuslah anak Allah. Kamu gak bisa bilang, aku ikut Yesus, aku percaya Yesus. Habis itu kamu gak ngomong apa-apa kepada teman kamu gak ngomong apa-apa sama adik kakak atau keluarga yang belum percaya. Kenapa? Malu. Berarti kamu gak percaya Yesus dong. Oh, aku enggak lah, aku sungkan. Kamu gak tahu Yesus anak Allah. Anak-anak, kita sama-sama belajar yuk, langsung juga belajar. Bahwa ikut Yesus itu berarti juga harus membagikan tentang Yesus. Memberitakan tentang Yesus. Dia anak Allah. Masa sih kamu mau orang-orang yang kamu sayangi terbelenggu dalam dosa? Ya, yuk teman-teman kamu yang belum kenal Tuhan Yesus, kamu ajak tuh untuk kenal Tuhan Yesus. Ajak ibadah. Kalau bingung gimana jelasin tentang Tuhan Yesus, ajak ketemu Lause. Ya. Yang kedua nih, kalau ikut Yesus, taruh dalam hatimu. Kau janji Tuhan loh, bukan janji Lause. Engkau akan melihat hal yang besar. Lause nggak tahu bagaimana nanti 2022 atau 2023, 2024. Tapi satu hal yang Lause sekarang sampai besar nih, Lause nikmati adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia melakukan perkara-perkara besar. Dari sesuatu yang kecil, dia bisa menjadikan sesuatu yang besar. Nah, Lause nggak tahu nih nanti hidup kamu seperti apa. Tapi Tuhan janji sama kamu, dia akan menyertai kamu. Dan kalau Tuhan menyertai kamu, bersiap-siap melihat Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah anak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah pemilik bumi dan surga. Jadi pasti dia menguasai semuanya dan menguasai hidup kamu. Ya, yuk. Kalau gitu jangan diam-diam ya. Yang udah terima Tuhan Yesus, yang udah terima hidup kekal, udah terima keselamatan, jangan diam-diam. Kalau makanan aja kita bilang sama teman kita, ini enak nih baksonya nih, beli murah banget, enak. Kalau ada game yang seru, weh ayo main game. Wah, temennya diajak, ayo kita main game sama-sama, seru nih, kita main bareng-bareng. Wah, apalagi kalau ada berita, wah BTS akan ngeluarin album baru 2022 ini loh. Wah, kita semangat kasih taunya. Jadi bagaimana tentang kabar tentang Yesus? Yuk, Lause dan kamu kita semua sama-sama belajar. Memberanikan diri untuk membagikan Yesus, membagikan berita keselamatan. Ya, kita sama-sama ya. Nah, anak-anak, supaya lebih hafal nih, supaya lebih ingat, yuk kita hafalan dulu yuk pakai gerakan ya. Sama-sama ya. Kita mau hafalannya dari Yohanes 17 ayat 3. Jadi bentuk dulu ye. Habis itu 17. Lalu ayat 3. Oke. Ye, Yohanes 17 ayat 3. Nah, lalu bilang apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lagi ya, Yohanes 17 ayat 3. Siap? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Nah anak-anak, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau lah Allah yang hidup. Dan hidup kekal bisa kami nikmati Tuhan saat ini. Saat kami mengenal Engkau Allah yang benar, mengenal Yesus yang bersama dengan kami. Tuhan, untuk itu berikan kami keberanian untuk membagikan berita baik tentang keselamatan. Berita baik tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan kata-kata yang tepat, sikap yang baik ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.